Sesuatu yang wajib dilakukan untuk menarik uang. Ya, sebenarnya ini adalah hal yang pernah kita bahas di channel satunya ya. Jadi ini adalah bagaimana kita melibatkan emosi kita, terus kita melibatkan rasa kita. Nah, emosi ini kan bukan hanya ketika kita marah-marah, ketika kita ngomel-ngomel, atau ketika kita ya pokoknya ngamuk-ngamuk lah, atau banding-banding sesuatu, bukan seperti itu ya. Tapi di sini yang namanya emosi itu berbagai hal ya. Terus bagaimana sih caranya kita melibatkan emosi kita untuk mendatangkan uang, untuk menjadikan diri kita semakin berkelimpahan. Jadi teman-teman jangan pernah skip ya videonya, teman-teman harus selalu mengikuti setiap poinnya. Jadi ketika teman-teman mengikuti setiap poinnya, nanti akan mendapatkan hal-hal baru yang mungkin teman-teman belum pernah pelajari. Meskipun dalam poin itu ada saya sisipkan juga sesuatu yang sudah pernah saya bahas juga. Bagaimana sih kita melibatkan emosi untuk menjadikan diri kita orang yang berkelimpahan? Simak terus. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Emosi adalah sesuatu yang harus kita masukkan dalam afirmasi kita atau dalam imajinasi kita. Emosi ini apa aja, terus emosi ini bagaimana? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang ya nggak harus kita sedang dalam marah-marah. Namanya emosi itu banyak banget. Kita gembira itu melibatkan emosi, kita ceria melibatkan emosi, bahagia melibatkan emosi, terus kita ini bersyukur juga melibatkan emosi. Nah, emosi di sini adalah pengungkapan rasa, pengungkapan yang namanya vibrasi kita. Jadi kita ungkapkan itu. Pernah kan saya bilang, pokoknya libatkan perasaan kita seolah-olah kita sudah memiliki tentang apa yang kita inginkan. Nah, begitu juga ini adalah emosi itu. Jadi teman-teman bisa terapkan, dan sekarang kita mulai di poin pertama. Rasakan emosi berkelimpahan. Ketika Anda memvisualisasikan tujuan keuangan Anda, jangan hanya membayangkan secara mental, tetapi rasakan emosi kebelimpahan tersebut. Bayangkan dan hayati bagaimana rasanya memiliki keuangan yang stabil, sejahtera, dan memenuhi kebutuhan Anda. Rasakan kegembiraan, rasa aman, dan kepuasan yang datang dengan mencapai tujuan tersebut. Jadi yang namanya emosi kita harus melibatkan. Jadi kegembiraan, rasa puas, rasa ya pokoknya emosi-emosi positif ya. Emosi kan ada dua, emosi negatif dan positif. Tapi kebanyakan ketika kita melakukan sesuatu itu biasanya yang totalitas malah justru emosi yang negatif. Nah, emosi negatif ini contohnya adalah keraguan-raguan, ketakutan, atau ada trauma, atau apapun yang itu sifatnya bertentangan dengan keinginan kita. Nah, itu emosi negatif. Tapi kalau emosi positif itu kita hanya berfokus pada hal yang kita inginkan saja. Contohnya misalkan kita sedang melakukan visualisasi, kita melibatkan juga perasaan kita bagaimana rasanya ketika kita sudah memilikinya. Kita membuatnya seolah-olah itu memang sudah terjadi. Ketika itu kita libatkan, ketika itu sudah ya pokoknya kita ungkapkan dalam perasaan kita, maka kita akan menjadi orang yang dengan mudahnya ya nanti menarik segala sesuatu. Vibrasi kita itu memiliki kekuatan 5.000 kali lebih kuat dari apa yang kita visualisasikan. Jadi teman-teman bisa fokuskan ke vibrasi yang itu memang benar-benar teman-teman ingin capai. Tapi buat itu semua seolah-olah sudah terjadi. Jadi teman-teman posisinya itu sudah memiliki apa yang teman-teman impikan. Ketika kita merasakan itu sudah punya, itu sudah kita miliki, alam semesta nih melihat kita, itu dia merespon bahwa oh, orang itu ternyata kondisinya begitu ya. Oke, kita kirim. Langsung dikirim tuh sama alam semesta. Tapi kalau hari ini kita emosinya positif, besoknya negatif, atau entah nanti kapan kita kena pengaruh orang lain yang itu pesimis ya, batal semua, kita ngulangi lagi dari awal. Dan bayangkan tuh, Anda udah melakukannya mungkin bertahun-tahun, belum pernah dikasih. Ternyata dari situ ada ya masukan-masukan dari luar yang itu nggak jelas. Nah, itu yang akan membuat Anda justru akan semakin berat. Nah, ketika Anda sudah merasakan itu semua berat, terus Anda dapat cekokan lagi nih dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya, yang mematahkan impian Anda, otomatis apa? Ya, Anda akan berhenti. Anda nggak akan pernah melanjutkan apa yang menjadi impian Anda. Anda fokus saja dengan apa yang Anda inginkan. Dan kita lanjut di poin kedua. Penuhi afirmasi dengan emosi. Saat mengucapkan afirmasi terkait keuangan, jangan hanya mengucapkan dengan kata-kata. Rasakan dan hayati setiap kata dengan emosi positif. Misalnya, jika afirmasi Anda adalah saya menarik keberlimpahan uang dengan sukacita. Rasakan sukacita
sukacita dan kebahagiaan sejati ketika mengucapkannya. Emosi ini membantu membentuk keyakinan yang kuat akan tujuan Anda. Ketika Anda sedang afirmasi, Anda melakukan hal yang sama. Emosi positif dilibatkan. Jadi ketika Anda mengucapkan, Anda juga sudah merasakannya. Bagaimana gembiranya Anda, bagaimana happy-nya Anda, bagaimana bahagianya Anda. Sudah memiliki semua yang Anda impikan. Meskipun itu belum. Ketika Anda sudah melakukannya, Anda sudah terbiasa. Maka apa? Ketika Anda nanti mengalami sesuatu yang sebenarnya kalau orang lain yang mengalaminya, mungkin mereka sudah menyerah. Mereka sudah berpikir bahwa, wah nggak bisa nih, cita-citaku nggak bakal tercapai. Cita-citaku nggak bakal terwujud. Berbeda dengan Anda yang sudah paham dengan pola law of attraction. Ketika Anda mengalami sesuatu, Anda pasti akan menerimanya dengan sesuatu yang positif. Karena apa? Anda sudah paham dampaknya. Dampak yang dihasilkan oleh apa yang telah Anda rasakan. Misalkan Anda terbiasa nih berpikiran atau Anda melakukan emosi positif dalam diri Anda. Sesuatu yang mungkin terjadi yang dianggap orang lain itu sebuah kesialan, bagi Anda adalah itu sebuah pijakan. Mungkin nih ketika Anda pengen berbisnis, ternyata rugi atau bahkan ditipu. Kalau orang lain yang nggak paham, pasti dirinya nggak mau meneruskan lagi, dia putus asa dan dirinya justru condong, wah sial banget nih, nggak bakal bisa maju. Berbeda dengan kita yang udah paham yang namanya law of attraction. Ketika mengalami hal seperti itu, maka apa? Wah ini pijakan, aku menerima jauh lebih besar lagi di depan. Nah ini sudah ditunggu, inilah prosesnya. Jadi kita lebih memahami prosesnya atau kita bisa mau menerima prosesnya. Ketika kita paham akan sebuah proses, maka ya segala sesuatu itu akan mudah dan kita bisa menjemputnya dengan indah. Jadi ketika itu datang, kita udah siap, kita udah selaras dan kita sudah pantas untuk menerimanya. Loh, keren banget kan? Sesuatu ini adalah hal yang sederhana. Tiap orang pasti punya perasaan dong. Jadi bisa melibatkan yang namanya emosi positif dan emosi negatif. Tinggal pilih yang mana. Orang yang uring-uringan, orang yang suka mengumpat, orang yang cemberut lah tiap hari tanpa dia punya visi ke depan, biasanya apa? Emosi negatif yang diutamakan. Nah, bahaya banget dan itu akan menjadi sebuah sandungan dalam kehidupan. Dan kita lanjut di poin ketiga. Gunakan visualisasi yang mendalam. Saat melakukan visualisasi, masukkan detail-detail yang memicu emosi positif. Gambarkan situasi keuangan yang diinginkan dengan sebanyak mungkin. Rincian yang membangkitkan perasaan positif. Pikirkan tentang momen spesifik yang membawa kegembiraan, kepuasan, dan kebebasan finansial. Visualisasi yang mendalam memainkan peran penting dalam melibatkan emosi. Ketika kita sedang visualisasi dan kita merasakan bahwa semua itu udah kita miliki, ya ini kita ulang, itu sebenarnya kita sudah membentuk diri kita sendiri, membentuk ya mungkin puzzle-puzzlenya udah kita rancang, kita tata. Begitu kita sudah visualisasinya mendalam, melibatkan emosi positif, tentang rasa-rasa positif juga, tentang kegembiraan ketika kita sudah memiliki sesuatu itu sebanyak-banyaknya, maka apa? Kita justru akan dengan mudah direspon oleh alam semesta dan itu semua dikirim kepada kita. Enak banget dan kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Jadi Anda bisa lakukan kapan aja. Mungkin di rumah, keluarga Anda ada yang nggak percaya, ataupun pasangan nggak percaya. Anda bisa melakukannya secara diam-diam. Karena apa? Kita bervisualisasi itu kan orang nggak bisa lihat. Kita nggak ada proyektornya yang orang lain bisa lihat. Meskipun sebenarnya pikiran bawah sadar kita ini adalah sebuah proyektor yang memancarkan sinyal. Kalau proyektor yang dipakai di mungkin meeting-meeting atau dipakai seminar-seminar, dia menghasilkan gambar. Hanya pantulan yang dari mungkin laptopnya, mungkin dari tabletnya. Tapi kalau yang namanya pikiran bawah sadar, itu memancarkan sesuatu yang nanti bentuknya nyata. Ibaratnya gini, Anda nonton video ini, Anda bertemu dengan saya hanya berbentuk visual, berbentuk ya gambar aja, mungkin di ponsel Anda, mungkin di laptop Anda, ataupun di smart TV Anda. Tapi kita nggak tahu suatu saat kita ketemu dan itu bisa menjadi
sebuah realita. Itulah bedanya proyektor yang dipancarkan oleh pikiran bawah sadar kita itu akan menjadikan sesuatu menjadi sebuah kenyataan, dan kita bisa menjadikannya sebagai pedoman untuk kita bisa berubah dalam kehidupan dan kita semakin maju dalam kehidupan. Tentu saja kita hidup dengan penuh keberlimpahan. Dan kita lanjut di poin keempat, rasa syukur yang mendalam. Selama proses manifestasi keuangan, libatkan emosi dengan merasakan rasa syukur yang mendalam. Terimalah apa yang Anda miliki saat ini dengan tulus. Rasa syukur membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah dan energi positif terkait uang. Merasakan rasa syukur setiap hari meningkatkan frekuensi energi positif. Jadi teman-teman ya, ini kita fokus lagi ke rasa syukur, karena rasa syukur ini mau siapapun deh, mau Rhonda Byrne, Bob Proctor dan lain-lainnya, kalau membahas ini pasti dia juga ada membahas rasa syukur, karena rasa syukur ini adalah sesuatu yang powerful dan itu sebenarnya mungkin dianggap sepele, ya cuman bersyukur. Kadang ada orang yang berpikiran udahlah syukuri aja meskipun rugi. Bukan seperti itu, tapi kita bersyukur memang benar-benar nih, meskipun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, ataupun kita bersyukur untuk sesuatu yang sudah kita dapatkan. Selalu libatkan rasa syukur yang mendalam, rasa bahagia dan rasa gembira. Semua itu akan menjadikan Anda semakin dewasa ketika menghadapi segala sesuatu yang nantinya itu prosesnya akan ya bervariasi ya. Misalkan Anda menginginkan sesuatu yang mungkin nilainya ratusan juta. Oke, Anda sudah melakukannya dan Anda sudah mendapatkannya. Anda sudah visualisasi, maksudnya Anda sudah bersyukur. Ketika Anda menginginkan sesuatu yang di atasnya, biasanya dikasih yang lebih. Agar apa? Semakin bersyukur. Tapi misalkan kita diberikan kurang dari apa yang kita inginkan, kita wajib syukur dulu. Kenapa? Nanti akan diakumulasi dan jauh lebih besar lagi. Itulah hebatnya rasa syukur, dan kita bisa mendapatkan segala sesuatunya itu penuh dengan kegembiraan. Jadi libatkan rasa syukur secara positif ya. Dengan bersyukur kita akan semakin meningkatkan energi positif kita, emosi positif kita juga. Ada nggak seseorang yang bersyukur tapi marah-marah, tapi ngomel-ngomel, banting sesuatu? Kan nggak ada. Bersyukur itu biasanya membuat kita semakin ya bahagia, gembira, dan kita selalu merasa nyaman dalam perasaan kita. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan Anda harus menerapkannya. Dan kita lanjut di poin kelima. Gunakan musik atau suara yang membangkitkan emosi. Emosi positif ya. Pilih musik atau suara yang membangkitkan emosi positif saat melakukan praktek-praktek Law of Attraction. Musik memiliki kekuatan untuk merangsang emosi dan dapat meningkatkan energi positif. Gunakan musik yang membuat Anda merasa bersemangat, berdaya, dan positif terkait keuangan. Musik ini berbagai macam juga ya. Mungkin Anda sering mendengarkan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mellow. Nah, itu bahaya. Itu membunuh hormon serotonin. Ketika Anda suka mendengarkan musik-musik seperti itu, maka apa? Anda akan mudah lemas, drop, dan Anda jauh dari kebahagiaan. Namun, kalau Anda mendengarkan musik-musik heartbeat, musik-musik relaksasi, atau musik-musik yang memang itu kalau Anda paham liriknya adalah lirik-lirik yang positif, itu justru akan membangkitkan semangat Anda. Tapi kebanyakan orang suka mendengarkan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu yang mendayu-dayu, yang itu membuat kita putus asa. Meskipun beatnya cepat, tapi kalau lagunya, liriknya itu negatif, ya yang masuk adalah apa? Liriknya itu kita akan mudah banget merekam dalam kehidupan kita dan kita tidak akan pernah punya semangat. Jadi teman-teman biasakan mendengarkan segala sesuatu itu yang memberikan semangat, memberikan dorongan, dan menjadikan diri Anda jauh lebih bersemangat lagi dalam mencapai impian. Ketika Anda sudah menerapkannya, itu sangat luar biasa banget, karena ya hidup Anda akan selalu penuh dengan semangat. Tantangan apapun Anda akan berusaha menyelesaikannya dan Anda akan membereskannya. Sukses berlimpahan.